Bentuk sajian dari formula yang kedua adalah bentuk powder, yaitu dengan menggiling bahan obat, lalu dicampur menjadi bubuk yang kering, dapat digunakan per oral atau sebagai obat luar. Ya, jadi kalau bentuk powder itu biasanya digunakan untuk yang dibalurkan gitu, dibalurkan di area keluhan-keluhan yang ada di tubuh. Baik, contohnya kalau yang tadi saya jelaskan ya, pada pasien kondisi asam urat, rematik, kemudian luka-luka ataupun gatal-gatal, itu bisa dikasihkan dalam bentuk powder dengan dibalurkan. Contoh pada kasus-kasus yang gatal-gatal kan, gatal-gatal alergi, apakah itu gatal-gatal karena infeksi jamur atau bakteri atau virus, itu bisa digunakan dalam bentuk powder. Jadi langsung, bukan diminum. Bisa lebih bagus dikombinasikan ya, diminum plus ditaburkan gitu. Tapi dengan komposisi yang berbeda. Biasanya obat-obat yang dibalurkan itu berbeda komposisinya dengan obat yang diminum. Powder itu halus ya, konsumsi per oral dapat langsung diseduh. Misalnya di sini ada Cilisan, Cingjunsan ya. Powder kasar dan jumlah yang banyak dapat ditambahkan air dan direbus. Lalu buang ampas baru dikonsumsi. Disebut powder rebus, misal Yinciosang, Baidusang ya. Jadi kalau obat-obat rebusan itu diakhiri dengan kata-kata san ya, san gitu. Itu artinya rebusan, untuk direbus. Maaf, san itu maksudnya powder kok, rebusan. Jadi kalau ada kata-kata san di belakangnya itu artinya powder bukan rebusan. Sebagai obat luar ya, di sini ya saya ulangi ya. Sebagai obat luar dengan ditebarkan atau dioleskan pada bagian yang sakit. Misalnya Jinghuangsan, Sengjisan. Ini semuanya dalam bentuk powder. Juga dapat untuk tetes mata atau ditiup ke dalam tenggorokan. Misal Babao yang yao, Bing Peng San ya. Karakteristiknya yaitu mudah dibuat, cepat diserap, dan sifat obat stabil, tidak mudah berubah rusak, juga mudah dibawa dan dipergunakan. Jadi ya, bentuk powder itu sering disebut dengan san. Obat-obat yang diakhiri dengan san itu artinya dalam bentuk powder, bukan ini. Jangan keliru ya, tadi saya sempat salah ngomong. Jadi kata-kata san contohnya Yin Xiao Shan berarti powder Yin Xiao gitu. Kalau Xingji San berarti powder Xingji gitu. Jadi fungsinya sangat beragam ya. Ada yang bisa untuk ditiup ke tenggorokan, ada yang bisa dibalurkan ke area yang sakit, ada yang tadi bisa diseduh ya, seperti obat rebusan itu. Dan sifatnya itu ataupun karakteristik dari sediaan powder itu lebih simpel, lebih praktis dibandingkan dengan yang rebusan. Mudah dibawa kemana-mana gitu, karena kan sudah siap, tinggal pakai, tidak perlu direbus-rebus segala, tinggal diseduh gitu kan kalau powder. Sedangkan kalau yang rebusan, masa ya kita kemana-mana bawa kompor untuk merebus, kan lebih ribet. Itu keuntungan dari yang powder gitu. Tapi tidak semua herbal bisa dipowderin, makanya sampai sekarang ya masih banyak formula herbal yang sediaannya ini dalam bentuk rebusan yang untuk diminum. Jadi semuanya pasti memiliki kelemahan dan kelebihan, dan tergantung dari formula herbalnya itu seperti apa. Apakah dia cocok dibuat untuk powder, apakah dia hanya bisa direbus saja tanpa dibuat powder. Itu tergantung dengan kondisinya penyakitnya juga ya. Jadi ada beberapa penyakit yang cukup dibalurkan saja, tidak perlu diminum gitu. Ataupun ada beberapa penyakit yang harus diminum obatnya, jadi berlaku sistem sistemik, jadi seluruh tubuh diperbaiki gitu. Kalau minum kan organ dalamnya kena, maksudnya langsung beredar di dalam tubuh gitu kan.